BPHTB-nya dihitung dari angka yang mana, Mbak? Dari laku lelang. Oh, meskipun dia di bawah jauh dari NJOP, misalnya NJOP 2 miliar, ternyata lelang laku cuma 800 juta, BPHTB dari situ. Iya. Bisa. Masih dengar ya suara saya? Clear, Mbak Citra, silakan dilanjut. Nah, nanti setelah kita bayar BPHTB, bukti BPHTB itu kita bawa lagi ke KPKNL untuk mengambil kutipan risalah lelang itu sejenis AJB yang kita pakai nanti untuk balik nama di BPN gitu loh. Jadi nggak usah kita pakai notaris lagi, kita bisa melakukannya prosesnya sendiri gitu. Tapi kebanyakan dari pemenang lelang dia minta tolong ke kita, ke balai lelang. Karena kan kita udah punya kuasa dari KPKNL untuk mengurus balik nama semuanya. Kalau misalnya dari dia lelang itu kan secara online ya? Iya, kita online Bu, kita online. Ya, lelang kalau dia dari lelang sampai keluar risalah lelang tuh berapa lama dari dia menang? Ini kita perlu waktu seminggu sampai 2 minggu. Oke. Paling cepat seminggu, ya paling lama lah 2 minggu Bu. Dan itu pun tidak boleh sembarang orang yang ngambil salinan risalah, harus pemenang lelang. Dan kalau misalkan diwakilkan ke kita untuk ngurus itu harus ada surat kuasa notarial dari notaris gitu, nggak sembarang orang boleh ngambil ke KPKNL. BPHTB-nya dihitung dari angka yang mana, Mbak? Dari laku lelang. Oh, meskipun dia di bawah jauh dari NJOP, misalnya NJOP 2 miliar, ternyata lelang laku cuma 800 juta, BPHTB dari situ? Iya. Hitungan BPHTB-nya 5% dari hasil laku lelang. Misalkan nih Bu, asetnya itu kan nilai pasarnya 2M. Ternyata Ibu ikutnya di lelang kedua dinilai 1M. Ya udah hitungan BPHTB-nya 5% dikalikan dengan 1M. Nah, si buyer itu ngasih cash-nya kapan, Bu? Kalau untuk pelunasan lelang, biasanya Bu ya, kita kan daftarkan, kita bantu di sini daftar lelang dulu. Itu DP-nya tergantung bank, ada 20%, ada 30%. Tergantung dari tayangan di lelang. Jadi itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kita ininya Bu, store-nya. Store-nya kemana? Terus kalau sudah kita dinyatakan menang, itu batas waktu pelunasannya 5 hari kerja. Nggak boleh lewat loh ya, nanti uang jaminannya hangus loh. Bu, tadi kan katanya pajak 5% dihitung dari harga lelang. Kalau harga lelangnya di bawah NJOP pun tetap dihitung dari harga lelang? Tetap dihitung dari harga lelang. Itu nanti ada kok Pak perizinan pajaknya langsung dari KPKNL, berapa kita bayar BPHTB-nya gitu. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Ada kemungkinan dari kantor pajaknya bilang kurang bayar nggak Bu ya kalau udah hitung dari harga lelang? Kalau kurang bayar sih enggak Pak, karena kan kita sudah pakai salinan risalah. Di salinan risalah tuh udah lengkap, di sana ada rincian pajaknya. Palingan kalau yang kurang bayar itu cuma PBB aja, PBB tertunggak aja gitu loh. Itu yang kita tidak bisa prediksi. Oke Bu, thank you. Baik. Mbak Citra, ini di chat box banyak sekali pertanyaan. Oke, saya bacakan boleh ya, Mbak Citra ya. Oke, ini pertanyaan paling pertama dari Palembang langsung. Oke, dari Pak Suwandi. Apa kondisi yang bisa membuat satu properti itu dinyatakan dilelang? Oke, properti itu dinyatakan lelang jika dia sudah macet kreditnya Pak, udah nggak bisa bayar. Yang seperti saya jelaskan tadi itu, pihak bank juga sudah melakukan negosiasi dengan memberikan 3 surat dia. SP1, SP2, SP3 itu batas waktunya 2 minggu. Nah,
1, 2, 3 dia nggak respon nih, nggak datang ke bank, nggak ada pembayaran apapun, ya udah dia dinyatakan wan prestasi. Jadi asetnya itu udah siap kita ajukan ke KPKNL untuk dilelang. Jadi kita tetap ada kebijaksanaan dari bank, Pak. Kita kasih peringatan sebanyak 3 kali. Kalau pihak debiturnya nggak respon masalah hutangnya, ya udah berarti dia sudah siap asetnya untuk dilelang. Itu kan sudah ada semua di PK, Pak, di perjanjian kredit seperti itu. Oke. Berarti kata kuncinya Pak Suwandi itu di ghosting oleh ketika sudah di ghosting, sudah nggak ada kabar, itu asetnya sudah siap dilelang Pak Suwandi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi masih dari Pak Suwandi. Ini sepertinya ada 9 sampai 10 pertanyaan. Pak Suwandi nggak apa-apa ya Mbak Citra ya. Dan banyak-banyak. Bu, Ada yang sorry, bayar Bu. saya nih bagi ilmu. Ya, Sorry Pak Bu, Charlie, tadi silakan. soal yang aset mana boleh dilelang Bu. Kalau lelang pribadi itu maksudnya gimana ya Bu? Gimana, Pak? Lelang pribadi. Oh, lelang pribadi. Lelang pribadi itu lelang CSI namanya, Pak. Lelang CSI itu bukan pihak bank yang mengajukan, tapi orang pribadi. Jadi debiturnya tuh ngutang ke orang pribadi, nggak ngutang sama bank. Tapi itu harus ada HT-nya juga, Pak. Kita harus buat APHT juga gitu loh. Harus lengkap, APHT, PK, SP 123 juga kita harus, ya kayak bank gitulah kelengkapannya. Cuma yang melelang itu pribadi, bukan atas nama bank. Untuk biayanya sama Bu? Kalau untuk biaya lelang sih kita nggak banyak, Pak. Kita cuma bayar biaya daftar 150.000 aja untuk biaya pendaftaran lelang. Tapi untuk biaya pemenang lelangnya itu yang ada pajak 7%-nya dia, biaya lelangnya 7% dari laku lelang. Oke. Oh, biayanya bukan 2% ya Bu? Kalau 2% kan biasa Pak untuk pajak pembeli, 5%-nya kan untuk BPHTB. Oh, kalau nggak laku Bu gimana? Kalau nggak laku ya nggak ada biaya Pak, nggak ada pajak-pajak apapun. Itu oh, biaya lelangnya juga ruginya nggak ada Bu ya kalau kalau nggak laku CSI, ya? ruginya kan dia nanggung koran. Oke. Kan ada penerbitan di koran itu wajib dari KPKNL-nya meminta kita memasarkan di koran gitu loh. Sama untuk appraisalnya, buat appraisal. Jadi untuk menentukan harga itu kita harus pakai KJPP Pak, nggak boleh sembarang kita nentuin harga gitu loh. Oh, kalau udah pakai harga KJPP Bu, terus nggak laku, mungkin dia mau turunin, boleh di bawah harga KJPP? Nah, sekarang kan tergantung KJPP mau nggak dia gitu loh. Ada nggak dasar dia menurunkan harga rendah gitu loh. Kan semua harus ada alasan, opini dan semuanya Pak gitu loh. Itu kan kita di sini kan lelang kita rawan hukum Pak. Ada debitur yang pinter, dia mencari apa celah-celah untuk menggugat gitu loh. Makanya KJPP nggak boleh sembarang ngasih harga, harus ada penilaian gini loh Pak, kayak pembanding di sebelah, harganya berapa gitu loh. Jadi kita nggak boleh dong apa jomplang dari harga sebelah, misalkan harga sebelah 500 kita ngasih 300, itu udah ada salah hukum dari pihak debitur untuk menggugat kita. Kenapa aset saya dijual murah-murah gitu loh. Oke Bu, thank you. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Pak Charlie. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Suwandi. Oke, mengapa ada properti yang jadi AIDA tidak dilelang oleh bank? Oke. Kalau AIDA itu artinya propertinya itu dibeli sama bank, Pak. Dibeli sama bank itu bisa dijual di bawah tangan. Bisa dilelang kembali, bisa dijual di bawah tangan. Itu kita transaksinya sama bank, bukan debitur lagi. Oke. Sorry, di bawah apa tadi? Kalau AIDA itu, ini Bu, AIDA adalah proses pihak bank yang membeli langsung aset lelang dari pihak debitur itu. Nah, jadi bank misalkan nih BCA punya debitur, dia dilelang asetnya kan, bank lah yang memberi aset itu, dia yang beli langsung aset lelangnya itu. Nah, sekarang kan sudah jadi hak miliknya bank. Bank itu sebelum dia melakukan transaksi di bawah tangan, dia wajib melelang dulu aset itu.
Paling enggak lah lelang sekali lah. Kalau lelang sekali belum laku, dia boleh jual di bawah tangan. Tapi kita transaksinya sama bank, bukan sama debitur lagi. Oh. Berarti si bank nggak bayar BPHTB? Nggak balik nama ya? Kalau yang itu, kalau bank enggak. Nanti tetap BPHTB ditanggung sama pihak pembeli. Ibu, Nah, berarti untuk AIDA itu menurut Ibu harus via lelang juga itu bank mengaidakan properti gitu atau tidak wajib via lelang? Ya, semua harus melalui lelang, Pak. Tahap pertama harus lewat lelang. Kalau belum dilelang nggak bisa AIDA. Jadi semua prosesnya lelang dulu. Kalau lelang nggak ada hasil, baru proses AIDA. Atau lelang nggak ada hasil, boleh di bawah tangan. Itu pun debitur kalau mau loh ya, jual di bawah tangan. Tapi biasalah kalau yang namanya jual di bawah tangan itu kan debitur nggak mau dong jual harga murah. Pasti dah jual di harga pasar gitu loh. Sorry, ini maksudnya di bawah tangan tuh di bawah market price apa di bawah tangan tidak lewat notaris? Lewat notaris. Kalau dia Kayak lewat kayak AJB dia. kayak AJB, tapi tidak BPHTB si banknya dan tidak balik nama gitu. Tetap AJB tetap kita BPHTB tetap pajak pembeli tetap sama dari debitur ke banknya. Kita pakai notaris dia. Kalau lelang kan kita nggak usah pakai notaris. Kita bisa proses langsung untuk balik namanya. Oke. Jadi prosesnya kalau si AIDA itu dari debitur dia ke bank, tapi dari bank baru nanti dilepas ke buyer, ya kan? Nanti yang BPHTB si buyer gitu ya. Nah, gini Bu, kalau sudah di AIDA sama bank, sudah dibeli sama bank, itu sebelum dilepas sama buyer itu wajib ya melalui proses lelang dulu Bu. Nggak boleh langsung. Itu udah aturannya kayak gitu. Oke, lanjut Coach, pertanyaan di chat box. Oke. Kita ke yang lain dulu. Oke, sudah 3 pertanyaan tadi dari Pak Suwandi. Ini dari Remax. Apakah bila balai lelang bisa mengatur siapa pemenang lelang? Karena banyak yang menawarkan barang lelang dan dijamin pasti menang. Bagaimana sebenarnya pengaturan supaya pasti menang? Ini masih berkaitan sepertinya. Mengapa biarpun menang, lelang kadang sering mengalami masalah di pengosongan dan tidak jarang pengosongan ini harus keluar banyak uang lagi. Apakah memungkinkan menang lelang sudah termasuk biaya pengosongan dan balik nama dan lain-lain? Silakan Mbak Citra. Saya suka senyumnya Mbak Citra, terjebak dalam property talk. Yeah. Ayo beli. Oke. Ya, dia jualan. Kalau untuk pengosongan itu kan ada biaya eksekusinya ya, itu lewat pengadilan negeri kita, lewat PN. Dan itu pun kita perlu dana loh Pak, kurang lebih sekitar 100 juta itu ditanggung sama pihak pembeli. Tapi tidak semua aset ya Pak ya, yang dilakukan eksekusi. Itu hanya ada beberapa debitur yang bandel Pak, debitur yang bandel dan punya kuasa ya gitulah, yang punya kuasa-kuasa yang dihukum lah gitu loh. Jadi kita pasti info sebelum orangnya beli, kita pasti info Pak, ini kemungkinan besar akan dilakukan eksekusi karena debiturnya kan dia nggak terima asetnya dilelang gitu loh. Jadi kalau Bapak laku, Bapak harus siapkan dana eksekusi senilai segitu di luar nilai lelang. Gitu. Pertanyaan yang di atasnya belum tuh? Yang udah pasti menang itu loh. Oh, kalau udah pasti menangnya, kita usahakan Bu, kita bantu karena kan kita orang balai lelang. Balai lelang itu kan punya hubungan deket nih sama KPKNL nih, sama pejabat lelang. Nah, di sanalah tugas kita bantu nanti mencari info berapa sih peserta lelangnya gitu loh. Jadi nggak sembarang orang bisa nyari info ke dalam gitu loh. Nah, kita cuma bisa membantu aja untuk memenangkan aset lelang itu gitu loh Bu. Kalaupun nanti ada nih ceritanya nih, ada Ibu misalkan punya buyer, bank punya atau siapa punya gitu loh. Ya nanti kita bantulah nyari informasi ke dalam sebisa kita untuk memenangkan aset Ibu, entah dengan menaikkan bidding atau apa gitu loh Bu.
Tapi ya yang namanya gini ya, semua kan tergantung jodoh-jodohan ya, jodoh-jodohan sama aset gitu loh. Kadang-kadang orang sudah mau beli ternyata dibatalin kayak gitu loh. Ini lelang kan kadang-kadang kita udah mau beli ternyata debiturnya melunasi gitu loh. Bu, itu melunasinya batas waktunya sampai kapan ya? Apa sampai jam lelangnya atau berapa jam sebelum lelang gitu? Iya, pokoknya sebelum lelang dimulai dia berhak melunasi. Bu, Oke. jadi pernyataan dijamin menang lelang itu benar ya, Bu? Maksudnya karena kita orang awam kan kita kan ya kadang kan percaya nggak percaya, tapi kan ada oknum-oknum atau orang-orang yang menjanjikan, Pak, ini dijamin 100% pasti Bapak yang menang. Nah, ini yang kita sebagai orang yang nggak paham kan merasa ini benar atau enggak nih? Apakah memang ada prosedur yang memang jangan-jangan ya memang ada prosedurnya pasti menang gitu. Jadi ada pilihan opsi mau menangnya setengah, mau menangnya full atau mau menangnya sedikit gitu. Gitu. Mungkin memang benar ada nih gitu. Apakah benar, Bu? Ada ya seperti itu ya? Kalau kita memastikan untuk menang, kita nggak bisa menjamin Pak apakah menang dan enggak gitu loh. Jadi kita cuma bisa membantu supaya menang dengan mencari informasi di dalam berapa sih ada peserta lelang. Tapi kalau untuk menjamin menang, kita nggak bisa menjamin Pak. Cuma Ya, kita tapi kan harusnya ada jurus-jurus, tapi kemungkinan ada jurus-jurus rahasia atau jurus-jurus mabok ya, Bu, yang bisa digunakan sehingga ya itu rahasia perusahaan kita Pak. Kalau kita bagi nanti Bapak main nyelonong nanti kita nggak. ya enggak maksudnya enggak seperti Gue itu. tahu Tapi yang maksudnya nanya siapa soalnya. Mau jawab yang itu Bu Ros, saya nggak mau Saya dipancing-pancing nih. Nggak bisa gitu, Bu. Ini tidak memancing, tapi jujur Property Talk ini penggiat properti, Bu. Jadi di sini bukan hanya agent loh, Bu. Di sini tuh ada klien saya yang punya harta puluhan miliar pun saya lihat namanya udah bergabung, gitu loh. Jadi Ibu benar-benar harus terbuka, bukan buka baju, tapi terbuka ilmunya. Kita tahu cara trik-triknya, gitu ya. Gue sebut nama juga nih barusan nanya nih. mungkin nggak perlu triknya ya, Bu ya. Mungkin orang dalam ya Bu ya, kita orang dalam artian kita kan deket dengan orang KPKNL ya, kita bisalah nyari info Bu gitu loh. Tapi yang namanya negara kita kan nggak bisa buka semuanya Bu gitu loh. Kita nggak bisa buka rahasia negara juga kan gitu loh. Semua ada batasannya dan kita kebetulan dekat dengan KPKNL karena kita udah ada kerjasama kan dengan KPKNL, udah dikasih kuasa. Ya paling enggak kita deket lah sama KPKNL untuk mencari informasi yang paling update lah Bu gitu loh. Misalkan ada peserta lelang berapa, hamin apa mau dekat-dekat lelang, misalkan ada peserta 8, ini kan kebanyakan close bidding Bu. Close bidding itu dalam artian kita nggak tahu berapa ada peserta lelangnya. Oke, lanjut Coach pertanyaannya. Anggap aja saya udah cukup oke, Bu. Untuk yang pengosongan nih, Bu ya, pengosongan ini pernah ada kejadian kan tadi kan kalau Ibu bilang kan pengosongan kurang lebih biayanya 100 juta, Bu. Tapi ternyata ada salah satu klien saya, dia pas beli itu dia sudah habis 400 jutaan karena sampai ke ini, Bu, sampai ke proses pengadilan juga gitu, dan itu masih belum selesai juga gitu. Bahkan dia juga sempat menawarkan ke orangnya yang tinggal di situ, udah deh daripada kita habis duit ke pengadilan, ke pengacara, udah saya bayar ke kamu aja, kamu pindah deh, ngalah gitu. Nah, tapi masih belum mau ngalah juga nih. Nah, ini pengosongan ini berarti kan kalau tadi bilang 100 juta, ternyata enggak begitu juga ya, Bu, betul ya? Case by case maksudnya saya begitu ya. Iya Pak, dari pengalaman kita nih, sebenarnya kalau masalah pengosongan itu, eksekusi itu kan sebenarnya tugas pengadilan negeri ya. Pihak yang beli mengajukan ke PN untuk melakukan eksekusi. Tapi kita pihak balai lelang bisa membantu untuk mempercepat proses eksekusi tersebut, gitu loh Pak. Kalau urusan biaya, kita kisarannya kurang lebih segitu. Bisa kurang, bisa lebih, tapi kemungkinan besar sih nggak sampai segitu selama pengalaman kita loh ya. Oke Bu, makasih jawabannya. Wah, baik. Sepertinya belum keluar jurus-jurus maboknya nih, Mbak Citra.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Luki. Oke, apakah Balai Lelang ini juga yang melayani lelang aset hasil keputusan pengadilan? Bagaimana prosesnya? Kalau pengadilan kita nggak melayani, Pak. Itu langsung diajukan sama PN ke KPKNL. Tapi kalau memang ada yang berminat nih mau ngambil aset punyanya PN, kita bisa bantu. Kita bisa bantu untuk nanyain pesertanya. Duh, kok mati dong? Mati dong. Ya, Mbak Citra, halo. Dari saya nge-freeze, apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Bu Ros? Saya ngelihat Mbak Citra nge-freeze. Ya. Freeze. Ya. Oke, sambil menunggu Mbak Citra, tolong Ibu Ima di call Mbak Citranya untuk biar bisa ini rejoin. Oke, lepas dia. Terpental, saudara-saudara. Ya, terjadi tendakan Ronaldo dari Manchester United. Ya, tidak gol. Oke, siap. Oke, teman-teman, ini tadi sampai di mana? Pertanyaannya luar biasa ya. Ini langsung di unmute, nggak pakai tulis-tulis. Udah nafsu dia kan, gitu Coach. Sambil menunggu Mbak Citra, mungkin teman-teman bisa tetap nulis kalau ada pertanyaan atau mungkin sharing-sharing. Silakan, ya Coach. Ya. Sambil menunggu, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian boleh sharing-sharing pengalamannya juga terkait lelang. Oke. Ya, katanya keputus barusan ada WA masuk. Mohon bersabar. Ini menarik nih, ada yang nanya SP1 keluar kalau debitur telat berapa lama. Nah, ini bisa langsung di wrap up nih pertanyaannya. Terus oke, nah ini dia masuk lagi. Oke, saudara-saudara, kita sambut the one and only Pak Hari aka Mbak Citra. Halo Mana Mbak ini Citra. yang ditunggu-tunggu nih, yang ditunggu-tunggu semua udah kayaknya udah ditenggorokan semua pengen nanya. Mana Mbak Citra? Mbak Citra? Ya, sudah kembali bergabung Mbak Citra. Masih belum dinyalakan kameranya, boleh dinyalakan. Mana Mbak Citra? Ya, oke Mbak Citra, we're back. Ya, silakan Coach. Ini, Mbak Citra, aku mewakili dulu satu orang. SP1 keluar setelah debitur telat berapa lama? Telat tidak membayar berapa lama Mbak Citra? Itu tergantung banknya, Bu. Kan setiap bank punya kebijakan masing-masing ya. Oke, siap. Lanjut Coach. Oke, setelah pertanyaannya di mana ya? Saya sampai lupa tadi. Ya, pertanyaannya tadi sampai mana saya juga lupa, Mbak Citra. Iya. Oke, Ini tadi nanya. Oke. Kita langsung aja, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh dijelaskan kembali untuk balik namanya setelah menang lelang bagaimana Mbak Citra? Berapa besar biayanya karena kan tidak pakai notaris lagi? Iya, merah tampaknya nih Pak. Ini Mbak Citra. Tes. Oke, sepertinya ini karena pembahasan kita cukup panas, Bu Ros. Jadi jaringannya ikutan panas. Iya, panas gitu ya. Tapi tadi sih disebutkan boleh dijelaskan kembali untuk balik namanya. Jadi sekitar 7% Pak, gitu. Dan tidak pakai notaris, gitu. Tapi di luar kalau ada pengosongan. Ya, correct me if I'm wrong ya, Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya Mbak Citranya ya, kembali terlempar. Lagi ya. Oke. Oke, Mbak Citra, halo, sudah terhubungkah? Ya, balik lagi ya. Oke, Mbak Citra, ini ada pertanyaan. Biaya tadi, biaya. Oke, kalau untuk biaya balik nama itu kan tergantung dari BPN, Pak. Kita nggak bisa nentuin berapa, kan tergantung dari zonanya, apakah itu di kota, di desa, gitu kita nggak bisa nentuin berapa balik namanya.
Itu balik nama biasanya hitungan berdasarkan luas dan berdasarkan zona ya. Jadi kita nggak bisa nentuin berapa balik namanya itu, kita nggak bisa. Kayak notaris itu kita ngecas gitu nggak bisa gitu loh. Karena ini kan biasanya tergantung dari BPN dia. Kalau lokasinya di kota nih rame, itu biasanya harganya lebih tinggi hitungannya dari BPN kan. Kalau yang agak di desa nih, di desa kayak di sawah-sawah itu biasanya harganya lebih murah gitu. Tapi kita bisa bantu prosesnya ke BPN. Kebetulan kan kita udah biasa nih bermain ke BPN, ngurus SKPT, ke KPKNL. Biasanya kalau udah balai lelang yang bantu biasanya prosesnya nggak dipersulit. Tapi kalau orang pribadi biasanya tahu, wah ini beli dari lelang gitu misalkan. Biasanya ya biasalah dipersulit gitu. Entah apa maksud persulitnya saya belum tahu gitu loh. Kebanyakan Jadi, sih pemenang lelang minta bantuan ke kita gitu loh, pemenang lelangnya untuk balik nama. Jadi maksudnya biaya lelang itu tadi kan Mbak bilang 7% itu dari 7% kan? Tadi gimana atau gimana? Ya, 7% itu yang 2% untuk pajak pembeli dari laku lelang. Kan itu udah biasa Bu, kena 2% kan. Terus yang 5%-nya untuk bayar BPHTB. 5% dari laku lelang, terus kita biasanya bayar PBB yang tertunggak kan, kadang-kadang debitur kan lama nih nggak bayar PBB kan, karena dia udah males, karena udah kreditannya macet, nggak bayar PBB, itu kita yang harus dulu memutihkan semua PBB-nya, bersihin dulu, clearin dulu, kita lunasin semua gitu, baru kita bisa lanjut ke BPHTB. Berarti intinya cuma 7% dari harga risalah lelang, angka risalah lelang, terus untuk di luar pengosongan, kalau ada pengosongan atau PBB gitu. Ya, di luar pengosongan dan di luar balik nama loh Bu. Itu kan baru pajak, balik namanya Oh, lain di luar lagi. balik nama. Kita ada dua Bu ya, di PPN. Sebelum balik nama kita roya dulu, kita lepaskan hak tanggungan dari bank dulu, baru bisa balik nama. Jadi kita ada dua proses nih BPN nih. Ada dua proses nih, roya sama balik nama gitu loh. Baik, Oke, lanjut, Coach. oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, apakah barang yang dilelang bisa di KPR-kan? Banyak yang nanya kayak gitu Pak. Tapi kebanyakan mau set bermasalah. Kenapa Mbak? Dia nggak mau kredit. Ya, suaranya terputus-putus Mbak Citra, punten. Bu Citra, mungkin gambarnya videonya di off-in aja kali ya? Boleh, mungkin videonya di off cam. Videonya di off, biarkan audionya saja yang on. Nah, oke, biasanya karena faktor jaringan. Halo, Mbak Citra. Nah, terdengar suaranya clear. Oke, siap lanjut. Untuk yang KPR boleh diulang. Untuk aset lelang jarang dan bahkan bank jarang yang mau di KPR-in Pak. Karena itu kan sudah ada aturannya. Aset lelang itu harus dijual secara bersih dia. Kecuali dibeli dulu baru di KPR-in lagi, itu masih bisa. Dibeli dulu, dibalik nama dulu, baru di KPR-in itu bisa. Oke, selanjutnya ini pertanyaan balik lagi dari Pak Suwandi. Mengapa, mungkin ini dua pertanyaan, mengapa bisa ada cerita barang yang dilelang tapi pemilik masih ada di dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, bank sudah pegang APHT, mengapa tidak otomatis bisa kuasai aset nasabah yang macet? Oke, nah seperti itu dah Pak. Yang saya jelaskan ada beberapa debitur yang bandel ya. Dia bandel nggak respon dan ya, Mbak Citra, bandel nggak respon. Oke. Citra. Ada kok ini. Kita perlu Halo. cadangan biaya. Halo. Ya, perlu cadangan apa Pak? Cadangan apa lagi? Oke, jadi tadi bandel dan tidak respon, silakan. Iya, kan bandel dia respon nggak mau pergi kan gitu loh.
Makanya dah kita kalau memang minat sama aset itu, kita cadangkanlah biaya untuk eksekusi gitu loh. Tapi biasanya kita sih dari pihak balai lelang nih, kalau beli nih lewat kita, nanti kita bantukanlah, negokan gitu loh, untuk biaya-biayanya seperti itu gitu loh. Karena kan kita udah bermain di lapangan, Pak. Kita udah biasa ke PN, ke BPN gitu loh. Jadi kita udah tahu maksudnya selah-selah di sana gitu loh. Biar nggak persulit atau biar biayanya nggak bengkak. Kita kebetulan pengalaman di lapangan menghadapi eksekusi gitu loh. Baik, selanjutnya Bank sudah pegang APHT. Mengapa tidak otomatis bisa kuasai aset nasabah yang macet? APHT itu tidak menjamin bank untuk bisa memaksa mengeluarkan debitur, Pak. Itu kan kita cuma memegang secara fisiknya aja SAM-nya. SAM itu emang benar ada di tangan bank gitu loh. Tapi kalau untuk aset secara fisiknya itu ya debitur masih berhak dia di sana, Pak. Tapi jarang sih ada debitur kayak gitu, Pak. Jarang banget gitu loh. Biasanya debitur sebelum dilelang tuh karena mungkin dia malu atau apa, dia udah langsung mengosongkan asetnya itu gitu loh. Iya, udah kena Oh, jadi mental ya. memang, iya. Tapi menarik loh kalimatnya tadi. Artinya ketika SHM itu dipegang, tapi actually secara legal fisiknya belum tentu menjadi hak bayar ataupun hak perbankan ya gitu. Artinya makanya masih terjadi gugatan dari pihak owner karena mungkin ada pasal-pasal kali gitu ya Bu ya di dalam hukum yang menjadi celah kecil sehingga mereka diusir sepihak itu nggak masalah diusir sepihak tuh nggak mau gitu ya Bu Citra. Saya potong Gini, dikit. Bu. Saya potong dikit itu Bu Citra. Itu orang ya, kemarin kan keluar putusan MK tuh. Ya, tentang yang si mata elang itu. Mata elang aja boleh rebut motor orang, Bu. Itu di tengah jalan kalau ya, orang itu nggak bayar gitu. Ditarik aja main gitu, tanpa perlu lelang-lelang segala. Gitu. Nah, properti yang sebenarnya secara hukum ya ini bukan objek fidusia kan dan lebih ribet gitu, kontraknya itu lebih banyak ya, malah kita ini kalah gitu sama motor orang kalau sudah nggak bayar ya mata elang boleh dinyatakan oleh MK ya kan. Nah ini properti kok malah sudah pegang APHT pun ya tidak bisa kuasai si bank itu masih. Kalau yang rebut motor itu kan bukan resmi, Pak. Itu kan kebanyakan dari apa namanya itu ya, debt collector yang rebut motor tuh nggak mungkin saya jamin itu bukan dari pihak finance tuh yang rebutnya, Pak. Pasti dia nyewa debt collector untuk melakukan hal itu gitu loh. Tapi secara hukum kan kita memang kuat, udah dijelaskan di PK. Kalau seandainya tidak debitur sudah dianggap wan prestasi, kita berhak melelang asetnya dia gitu loh. Cuma kan ada beberapa debitur yang bandel, Pak. Bandel dia kayak maksudnya nentang gitu, udah lelang nentang dia gitu loh. Sebenarnya kita bisa aja ngomong baik-baik sama debitur, Pak. Kita mau beli aset lelang seperti ini. Mohon dikosongkan nanti setelah dinyatakan menang, bank menyampaikan surat pengosongan kok Pak ke pihak debitur kok bahwa asetnya ini sudah ada yang minat, jadi silakan dikosongkan asetnya gitu. Bank menyurati resmi kok ke pihak debiturnya lagi. Oke, kalau in case dia ketika awal kita kasih tahu dia bilang oke, terus ketika dia menang dia nggak keluar, artinya kan ada biaya dadakan tuh, sedangkan pihak lelang tidak mempersiapkan. Kalau tadi kan Mbak bilang ketika dia mau beli properti A misalnya kan bisa bilang kan ada kemungkinan ada biaya pengosongan ya gitu. Tapi karena komunikasi yang pertama dianggap tidak ada masalah, tiba-tiba ada biaya dadakan tuh bisa nggak seperti itu Mbak Citra? Ini Bu, biasanya kita tahu kok sebelum lelang pun kita tahu kok ada percikan-percikan bahwa itu bakalan eksekusi gitu loh. Kita pertama dikasih SPK sama pihak bank itu, kita pasti ngecek dong lokasinya. Kita tanya debiturnya bagaimana, kooperatif atau enggak. Dari sana aja kita udah tahu itu bakalan dieksekusi dan enggak gitu loh. Jadi dari awal kita pasti jelaskan sama pihak yang beli. Pak, ini asetnya seperti ini, debiturnya seperti ini. Kita kan nggak mungkin dong jual barang yang
Memang sih di lelang kita ada persyaratan ini asetnya dijual apa adanya, aslis kan itu dijual apa adanya. Tapi kita dari balai lelang kan membantu juga pihak pembelinya itu gitu loh. Jadi kita kasih tahu dari awal sebelum lelang itu kita kasih tahu bahwa debiturnya agak bandel atau apa kemungkinan eksekusi loh Pak. Pasti kita jelaskan dari awal. Nah sekarang dari pihak buyer mau gimana, mau lanjut atau enggak gitu loh. Ya, Boras masih di mute, punten. Kok tahu saya lagi ngomong? Ih, kamu merhatiin saya terus ya. Ini serius banget semuanya yang lain. Oke, pertanyaannya Coach dari Remax, mangga Coach. Langsung aja Mbak Citra, pertanyaannya apakah property agent boleh mengiklankan barang lelang secara terbuka? Misalkan di portal properti. Oke, siap. Itu bisa, Pak. Di apa namanya? Dipasarkan ya. Kalau nggak dipasarkan nggak tahu dong ada aset lelang kan. Tapi itu boleh dipasarkan jika sudah ada jadwal lelang. Itu yang pertama. Terus kita tidak dan semua aset yang dipasarkan itu ada di tangan saya, Pak. Bukan di tangan saya, di tangan kantor kita. Ih, masuk Pak Eko. Maksudnya kita yang pegang berkasnya gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa kan kita ada surat perintah kerja lah dari bank secara resmi bahwa kita punya kuasa untuk menjual aset itu gitu loh Pak. Bu Citra, komisi agent siapa Bu? Kalau sampai kejadian bahwa agent membantu mengiklankan aset lelang itu yang akan dilelang. Nah, lalu masuklah beberapa peserta lelang nih dari hasil iklannya si agent. Nah, komisi agent nih apakah balai lelang bantu bayar atau gimana Bu? Maksudnya komisi apa ini Pak ya, laku lelang gitu ya? Agent itu kan penghasilannya itu adalah dari komisi Bu, commission based dia ini gitu. Ya kalau pada kasus non lelang maka itu ditanggung sama si penjual. Pada kasus non lelang ya, ada rumah mau dijual, nah itu maka si pemilik itu jual bayar komisi kepada agent. Nah sekarang kalau contoh kasus kayak barang lelang itu yang sudah Mbak Citra pegang dokumennya. Ya kan tadi kan Mbak bilang agent boleh nih bantu iklanin. Nah, cuma kan agent ini kan tidak dalam rangka mencari kerjaan, Bu. Biasanya agent itu dalam rangka mencari komisi, membantu mengiklankan itu. Nah, komisi ini siapa yang cover? Gini Pak, kalau masalah komisi, kita kan bantu dengan harga terendah ya. Kita infokan nih ke Bapak. Pak, ini ada aset lelang murah nih, udah dinilai terendah nih, misalkan 500 juta. Silakan Bapak up harganya. Kan gitu. Bapak silakan up harganya, misalkan berapa? 600, yang 100 itu kan sudah ada komisi. Komisinya itu kita bagi dua aja, Pak. Bapak setengah, saya setengah gitu loh. Nanti untuk urusan komisi yang 100 itu, pertemukan kita balai lelang dengan pihak buyer gitu loh. Untuk menjelaskan angka 100 itu kenapa kita perlu angka 100 gitu loh. Cuma kan sekarang barang itu belum dimenangkan itu Bu Citra. Oh, kalau itu komisi kita dapatkan jika bayarnya Bapak udah menang. Kalau belum menang ya kita nggak dapat komisi, Pak. Sekarang harga kan ada harga rilis, ada harga publish kepada publik gitu. Ya enggak? Yeah. Nah, apakah harga yang dipublish kepada publik itu adalah harga yang sudah termarkup 100 juta itu atau malah nanti muncul dua harga nih. Harganya klien saya itu 600, harga publik 500. Nah, ini bisa ribut ini. Oh, gini Pak. Nah, itu dah. Gini Pak, silakan Pak. Kalau misalkan harga dilelang nih 500, Pak jual 600. Nah, kalaupun seandainya kliennya tahu itu harganya 500 gitu loh. Gini loh Pak, Bapak kalau kita bantu mau mendapatkan aset itu, Bapak harus berani bayar lebih gitu loh. Karena kan yang ngambil itu kan nggak satu gitu loh. Itulah fungsi kita mendapatkan 100 juta tuh untuk membantu pihak klien untuk mendapatkan aset itu gitu loh. Kadang-kadang kan ada nih satu aset itu ada 3 peminat nih. Yang 3 itu bisa nawar dia di 550, Pak. Belum tentu dia nawar di 500 gitu loh. Makanya kita spend itu 100 juta itu untuk memenangkan aset itu gitu loh. Berarti jatuhnya bukan close bid ya? Maksudnya bisa diatur gitu di dalam. Pokoknya bayar saya mau masuk di 600 nih.
Maksudnya gimana ya, Bu ya? Aku nggak tahu ya, aku kan taunya itu dia online ya Mbak, gitu. Online itu kan dia Iya, memang online. ngeklik. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bantu, berarti kan saya WhatsApp Mbak Citra gitu kan. Klien saya berani masuk di angka segini. Gini, Bu. Gini, kalau misalkan Ibu punya klien nih berminat di lelang, nanti kita akan ada surat kesepakatan antara pihak kita di kantor dengan pihak buyer gitu loh. Sepakat dia dengan harga berapa. Nanti bayarnya diam aja gitu loh. Kita nanti yang bermain di lelang gitu loh. Oh, I see. Ya, pihak buyer cuma tinggal menyetorkan NPWP, KTP, nomor rekening, kan itu persyaratan untuk ikut lelang gitu loh. Jadi bayarnya udah menyerahkan ke kita gitu loh. Untuk menang dan enggaknya nanti kita yang bekerja di sini gitu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan? Ini sebetulnya sangat masih banyak sekali pertanyaan dari Pak Suwandi. Biar rekan-rekan yang ingin bertanya boleh langsung kirimkan di chat box atau boleh raise hand menggunakan fitur reaction. Kemudian boleh juga langsung di unmute. Oke. Ini sepertinya sudah mulai serius-serius ini Bu Ros. Gue udah WA Bu Ima, ini listingan lo kan. Oke. Iya, Bu, jadi ini listingan saya, jadi nanti lewat saya semuanya. nah, coba Bu Ima dikeluarkan video kecantikannya teman-teman. Jadi memang apa? Oke. Kenapa barang lelang nggak bisa dilihat dulu ya Ibu Citra? Oke, lanjut. Oke, ini saya hampir saja terasa Mbak Citra bertanya sendiri karena namanya sama-sama akunnya Hari. Kamu di meja situ kurasa nggak ada cemilan ya, di ruang meeting ada soalnya. Silakan Mbak Citra, kenapa barang Ya. lelang nggak bisa dilihat dulu? Yang siapa yang bilang nggak bisa dilihat, Pak? Kita bisa kok lihat barang lelang itu, kita minta izin dulu sama bank gitu loh. Jadi pihak bank nanti akan mengantarkan kita untuk cek lokasinya gitu loh. Oke, berarti bisa dilihat ya. Kalau masa depan kita berdua bisa dilihat. Kalau masa depan kita berdua ini bisa dilihat kalau banyak yang laku, Pak. Nah, itu dia. Ya, ini mesti ada energizernya, Bu Ros ya. Benar. Oke. Kita lanjut saja, ini ada pertanyaan, bila hutang 1 miliar, lalu barang cuma terlelang 700 juta. Selisihnya ada 300 juta ditanggung bank atau masih ditanggung si debitur yang macet, Mbak Citra? Kalau kembaliannya lagi 300 tuh tetap debitur punya nama nggak bagus, Pak. Dia harus tetap melunasi 300 juta itu. Oke, berarti masih kewajiban debitur. Nah, selanjutnya, apakah barang yang sudah terlelang bisa membuat si debitur jadi kembali kolek 1 di catatan OJK? Nggak bisa, Pak. Kalau debitur belum melunasi utang, dia tuh nggak bisa. Masih masuk daftar hitam dia. Kecuali ada perusahaan yang pilot dia. Ya, ada lanjutannya, Mbak Citra? Enggak, itu aja, Pak. Saya menunggu soalnya. Saya nggak konsen. Saya lupa bilang titiknya tadi. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Bapak atau Bu Yeri Yuwana ya. Oke, ini pertanyaannya Bu Citra, kapan kita bisa tahu kapan waktu lelang, Bu Citra? Kalau masalah waktu lelangnya kapan, tanya ke kita, Pak. Kita semua tahu. Kita kan orang dalam. Jadi kontak yang bisa dihubungi mana? Yang mana nih Mbak Citra? Cuma kontak saya aja, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Nanti bingung. Ini kontaknya Ibu Ima, Pak. Kontaknya Bu Ima, bukan Bu Citra. Oh, Bu Citra. Oh, Bu Ima. Ya, mangga nomor teleponnya ditaruh Bu Ima. Boleh Ya, saya izin sama taruh Bu ya, Ima Bu. boleh. Sama Bu Ima.
Nah, jadi langsung saja ke Bu Ima, kapan lelangnya ya? Nanti langsung sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya. Itulah badan lelang. Itulah balai lelang, luar biasa memang Mbak Citra ya. Seperti Oke. brand yang satu itu ya. Iya. Oke, Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya lagi. betul. Mumpung ada Mbak Citra, langsung kita hadirkan balai lelang. Silakan bagi yang ingin bertanya, ini kesempatan terbaik. Bu Citra, Ya, apakah silakan. lelang bisa hanya satu peserta, Bu? Mbak Citra, suaranya Iya. belum muncul. Nah, ini sudah muncul. Coba diulangi, gimana Pak? Apakah lelang bisa hanya satu peserta? Bisa satu. Nggak bisa Pak, lelang siapa aja boleh ikut. Bukan, apakah lelang hanya bisa satu peserta gitu. Jadi Ibu kan sudah publish nih ke pengumuman. Nah, ternyata yang mendaftar untuk peserta lelang itu cuma satu gitu. Apakah itu mungkin dilaksanakan Oh, lelangnya bisa, atau harus Pak. ada minimal 3 gitu? Enggak. Lelang itu tetap jalan, entah itu ada pesertanya atau enggak, dia tetap jalan, Pak. Kalau peserta cuma satu dan dia berkenan untuk dengan harga penawaran pertama itu berarti menang dia seperti itu. Iya, enak, udah pasti menang dia karena sendiri nggak ada pesaing. Tapi dari pihak peserta lelang tuh kan dia nggak tahu apakah dia ikut sendiri dan enggaknya, Pak. Ini kan Ya. close bidding dia. Ya nggak apa-apa, saya pengen tahu aja itu minimalnya berapa gitu. Berarti tidak ada Oh, batasan ya? nggak ada batasannya, Pak. Kalau memang Baik. pesertanya satu itu lebih bagus gitu. Dia nggak ada pesaing. Berarti Baik, nah. memang jodohnya dia ya. Lagi Bu, kalau belum terjual juga, ya sampai berapa kali lelang bisa dilakukan Bu? Lelang bisa dilakukan berulang kali, Pak. Tapi untuk harga setiap setahun sekali pasti diupdate gitu loh. Nggak boleh pakai harga tahun-tahunan terus. KJPP itu kan cuma menilai berlaku selama setahun dia. Nah, tahun depannya lagi dinilai lagi apakah asetnya akan naik atau turun, itu kita akan dinilai lagi sama KJPP. Berarti istilah lelang sampai lelang ke-6 pun memungkinkan ya? Memungkinkan, Pak, tapi biasanya kita diomelin sama KPKNL. Kok terus ngajuin berkas sih, orang belum laku, kita banyak kerjaan juga. Biasanya sih kita kena dempat gitu. Jadi dia butuh bantuan agent juga sebenarnya ya Pak Suwandi ya, untuk mempercepat lelang ya Pak Suwandi. Ya, kalau ada duitnya bisa Bu, agent bantuin. Oh bukan, maksudnya si agent bantu untuk ngejualin gitu. Ya kan, karena kan sebenarnya dia juga terdesak kan, dia punya moral obligation juga ke KPKNL untuk segera sold gitu. Ya, betul. Oke, menarik ini. Artinya kasih kita komisi bagus, kita jalani nih, Bu Ima. Bu Ima, jangan lupa nih, jangan lupa saya di sini jadi moderator sama Coach Bisri. Siap, ya. Bu Ros, siap Coach Bisri. Ntar saya garap deh. Ih, mantap. Iya, mengerikan ya Bapak Ibu ya. Kok mengerikan, maksudnya menarik. Ya, menariknya kan harganya murah. Nanti saya kasih harga murah-murah deh. Nanti kan harga murah saya sembunyikan lah buat semua teman-teman di sini gitu loh. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya. Kita masih banyak sekali waktu yang bisa dioptimalkan untuk bertanya langsung kepada Mbak Citra yang pada kesempatan kali ini menggantikan Pak Hari yang berhalangan hadir. Oke. Bu Citra, tanya lagi Bu. Silakan. Ya, siap Pak. Yeah. Kalau kan ini ya sama kayak contoh nih lukisan gitu, itu kan barang punya pribadi pun bisa nih dilelang nih. Ya, nah pertanyaan saya sekarang adalah kalau properti saya Bu tidak ada masalah hutang piutang ya, tapi dasaran aja saya mau jual secara lelang seperti itu. Nah itu apakah balai lelang memungkinkan untuk mengakomodir hal seperti itu Bu?
Oh, nggak bisa, Pak. Lelang itu adalah aset-aset yang dijual karena kreditnya macet. Kalaupun ada lukisan itu biasanya lelang sukarela dia, Pak. Ternyata kamu Lelang sukarela itu maksudnya bukan via balai lelang gitu. kalau lelang sukarela biasanya dari pihak KPKNL yang melaksanakan lelangnya. Jadi kayak gini loh Pak, kayak kita kayak nyari donasi gitu kan dari pihak negara itu nyari donasi, dia melakukan lelang UMKM gitu loh untuk membantu proses UMKM biasanya. Tapi tidak berlaku loh untuk properti loh Pak ya. Baik. Oke, baik. Sambil menunggu rekan-rekan bertanya, sepertinya masih diendapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Yuk sama-sama kita simak terlebih dahulu speech atau sambutan dari Bu Ros. Langsung aja silakan Bu Ros, mangga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir. Thank you banget hadir di Property Talk. Untuk pertama kali kita hadir di sore hari ya Coach Bisri ya Bapak Ibu, karena aktivitas badan lelangnya tidak bisa untuk malam hari. Terima kasih saya sampaikan atas nama Remax Fast Rawamangun kepada Ibu Citra, Bapak Hari dan tim untuk bisa hadir sebagai pembicara pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu yang belum join ke grup karena memang sharing-sharing info dan link hanya ada di grup. Grup saat ini memang mau penuh, tapi masih ada slot beberapa. Silakan share nomor handphonenya ke admin kita yang tadi Ibu Bapak melakukan pendaftaran dan kita akan invite. Dan bagi yang masih dalam grup, jangan lupa untuk melakukan perkenalan gitu. Oke, begitu aja sih Coach Bisri. Semoga Property Talk selalu bermanfaat, membawa berkah, cuan yang banyak buat kita semua, member dari Property Talk terutama. Silakan Coach Bisri, dilanjut. Baik, terima kasih banyak Bu Ros. Oke, luar biasa ini sudah perjalanan kita di episode ke-13 dan ini akan terus berlanjut episode-episode berikutnya seperti Cinta Fitri ya. Oh, zaman-zamannya Drakor, Cinta drakor. Fitri, drakor ya sekarang Mbak ya. Baik. Ini ada pertanyaan Mbak Citra dari Pak Rahadian. Oke. Berarti balai lelang dapat listing barangnya dari bank ya. Iya Pak, kita ada surat perintah kerja gitu loh. Di sana kita ada surat perintah kerja, tolong dong dibantu diajukan lelang ke KPKNL. Jadi otomatis kan kita tahu jadinya asetnya secara rinci, semuanya kita tahu jadinya dari sana. Oke. Tapi kita juga bantu kok Pak. Kalau dari bank-bank lain misalkan dia nggak ada SPK ke kita bisa bantu juga jualin gitu loh. Tapi kalau untuk pemberkasan kita nggak bantu, cuma bantu penjualan aja gitu. Jadi kita tahu kalau aset-aset yang dilelang itu entah lewat kita atau enggak, kita tahu semua gitu loh. Oke, baik. Nah, Bu ini Citra, silakan Pak Suwandi. itu tadi ada tarif 7% itu adalah apa? Tarif jasa untuk si balai lelang atau gimana ya tadi 7% itu ya? Bukan Pak, 7% itu bukan jasa, tapi pajak yang ditanggung sama pihak yang beli. Kan biasa kena pajak pembeli dan BPHTB Pak. Oke. Nah, Bu, mau nanya, kalau sekarang kan kita tahu di Indonesia ini berlaku namanya PPNBM ya, barang mewah punya pajak itu, pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, kalau sekarang barang itu contoh nih, misalkan propertinya itu nilainya 30 miliar, apakah kena PPNBM gitu? Atau misalkan 50M lah, 50M, nah, apakah kena muncul PPNBM di sana, Bu? Kalau PPNBM kayaknya nggak kena deh Pak ya. Kita nggak pernah ada biaya kayak itu Pak. Kita cuma kenanya di pengumuman lelang tuh udah jelas ya ada 7% gitu loh. Jadi PPNBM itu kita nggak pernah proses kayak gitu. Baik, Mbak Citra. Ini ada pertanyaan dari Bu Yeri Yuwana. Ini lelangnya dari bank mana ya, Bu Citra? Atau bisa semua bank? Lelangnya dari semua bank termasuk BPR, LPD, CESI, semuanya Pak, semuanya yang mengeluarkan kredit. Oke. Dari semua bank. Oke.
So, Bapak Ibu, oke, kita sudah tinggal 15 menit lagi. Masih ada pertanyaan, boleh langsung diajukan ke Mbak Citra. Ini luar biasa sekali Mbak Citra. Masih terus antusias, bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaik atas jawaban pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan, boleh langsung yang bertanya. Jadi pokoknya intinya Coach, bila ada yang tertarik dengan barang-barang lelang, tadi Bu Ima sudah share nomor handphonenya, silakan di-share dan kita akan bantu. Kok kita, Bu Ima, saya mah terima cuannya aja ya Bu Ima. Nah gitu, jadi dari Bu Ima akan membantu. Apalagi ya, mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, dalam 3 menit kita bisa close sih Coach ya, sambil foto bersama dulu ya. Tapi yang pakai baju aja yang foto bersama, habis sore ada yang baru mandi lagi di rumah. Ya kan, udah ada yang buka tuh Pak Ari. Kayaknya baru join langsung buka video tuh kan. Waduh, diputar lagi kayak di TikTok ya, diputer-puter gitu. Oke Bapak Ibu, kita foto bareng aja dulu kali ya Coach sambil menunggu last question. Boleh, baik. Sebelum kita serahkan the power of mic untuk closing statement dari Mbak Citra, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Oke. Terima kasih Ibu Andi. Oh, punten Ibu Andi, saya panggilnya Bapak Andi tadi ya. Punten. Itu karena online ya Ibu, itu biasanya. Oke. Nah itu yang Bu Ima. Bu Ima sudah terlihat video on yang akan langsung mengurus balai lelang, yang akan mengurus akses langsung biar transaksi. Bu Ima tolong dibantu teman-teman. Langsung dipin. Bu Ima cantik sekali, ditunggu. Ya, kita ketemu lagi dengan Bu Citra. Semoga terima kasih Bu Ima. Bu Lenita sudah menyalakan kamera. Yuk kita foto bersama dulu. Ya, lihat ke kameranya. Kali ini kita akan foto dengan gaya yang berbeda. Cari sesuatu yang unik di sekitarnya. Oke. Oke. Nggak ada si dia Coach. Kalau si dia kan unik. Ya. Si dia sepertinya memang unik karena memang siap dilelang ya. Ya Allah, itu kucing gue. Kawat lo. Oke, boleh diambil barang teruniknya di sekitarnya. Oke, boleh Nita, cukup jempolnya saja itu sudah cukup unik. Oke, Mbak Citra boleh cari barang-barang teruniknya untuk kita foto bersama. Barang lelang saya udah unik semua katanya. Wih, diambil. Oke, siap. Terima kasih loh Mbak Citra ya. Saya siap melelang. Lihat ke kamera, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Yuk sebelum kita tutup, boleh kita dengarkan closing statement dari Mbak Citra. Silakan Mbak Citra. Ya. Silakan Mbak Citra. Mbak Citra, closing statement Mbak Citra. Dia malah video off. Oh, dia pikir kalau closing itu kasih tanda jadi Coach. Gimana? Oke, ya wes Mbak Citra. Ya wes. Nah, Mbak Citranya sudah kembali. Sepertinya sudah. tadi ada klien ya, langsung mau lelang ya. Ya, ini ada teman. Kalau saya sih menyemangati tim semuanya ya, ayo kita beli aset lewat lelang. Pertama, harga lebih murah kan, di bawah pasaran. Terus yang kedua, dari hukum kita aman gitu loh. Kita jual belinya lewat negara gitu. Jadi resmi dia di sana sudah proses hukumnya. Maksudnya ke belakangnya itu nggak ada lagi masalah-masalah di belakangnya gitu. Ya kecuali eksekusi ya. Eksekusi pun kita lewat PN gitu loh. Jadi lebih baik, lebih aman menurut saya beli lewat lelang. Tapi melalui saya loh Bu, Bapak Ibu semuanya. Iya, gue demen yang begini nih, Siap. Langsung melalui balai lelang. Wah, sepertinya teman-temannya langsung bilang keren. Wah, tadi kan katanya ada teman-temannya di sekitarnya.
Wah. Oh, iya. Teman-teman saya ini bonus Mbak, bonus gitu. Ah, gitu. Saya udah ngomong sama Bu Ima, cuan gitu. Makanya saya gercep nih Bu, saya gercep nih makanya. Iya, ini disuruh meeting kantor nggak muncul, disuruh properti talk nih nongol. Baik. So, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya luar biasa. Tadi kita sudah mendengar bahwa barang lelang ini ternyata jadi salah satu instrumen investasi terbaik karena bukan hanya murah tapi aman, itu yang paling penting. Harganya jauh di bawah standar, nggak cuma murah, murah tapi nggak murahan. Kenapa? Karena pasti aman, nyaman. Walaupun barang lelangan justru itu yang aman ya, nggak seperti dia yang hatinya sempat dilelang tapi nggak nyaman-nyaman ya. Terima kasih, sampai jumpa di Property Talk edisi ke-14 minggu depan. Mudah-mudahan kita akan kembali di malam hari agar supaya kita kembali mengudara di malam hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Sanul Bisri dan Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Ya, semuanya. semangat. Terima Thank kasih, you Mbak Mbak Citra. Citra. Salam buat Pak Hari, get well soon. Makasih Bu Ima. Terima kasih. Iya, gue nggak usah terima kasih sama Coach Bisri, soalnya dia di sebelah ruangannya.